Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya dengan contoh bagaimana menyusun barisan bilangan prima dalam bahasa C ya. Oke, pertama ya kita harus membuat pengecekan terlebih dahulu ya. Bilangan prima itu bagaimana ya? Kita tuliskan standar io.h. Oke, bilangan prima yang kita ketahui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ya, 19 dan seterusnya. Kenapa angka 9 ya, bukan bilangan prima? Karena bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka tersebut ya, dirinya sendiri dengan dan angka 1. Sedangkan 9 dia bisa dibagi dengan 3 ya, atau dengan kata lain kelipatan 3 ya. Oke, seperti ini dia. Bagaimana dengan 15? Nah, 15 pun sama. Ternyata kelipatan dari 3 atau 5 ya. Oke ya. Kalau misalkan 7 ya. 7. Nah, 7 hanya 1 dikali 7 ya. Oke. Jadi dia bisa dibagi oleh angka 7 sendiri atau angka 1 ya. Itu bilangan prima dia. Oke. Sedangkan ini dia bukan prima ya. Oke. Ini pun sama, bukan prima ya. Apalagi misalkan 20 ya, jelas ya. Ini dia bukan prima ya, melainkan bilangan genap ya. Oke. Melainkan bilangan genap ya. Maksudnya adalah kelipatan 2 ya. Oke, pertama kita sudah menuliskan ya include standar io.h. Oke, setelah itu kita buatkan integer main ya di bahasa C. Return 1 atau mungkin return 0 bebas ya. Oke, kita akan tuliskan. Nah, teman-teman pertama butuh angkanya ya. Angkanya berapa? Misalkan 123. Kenapa integer? Karena kita akan mengoperasikan ya di bilangan diskrit atau bilangan bulat ya. Lalu ada integer k sebagai pencacah dan ada prima sama dengan 1. Ini layaknya boolean ya. Oke. Kita akan gunakan cara yang paling sederhana meskipun membutuhkan biaya komputasi yang sangat tinggi ya, baik waktu proses ataupun memori ya. Oke, kita gunakan perulangan iterasi biasa ya. Nanti teman-teman bisa lakukan pemangkasan waktu proses atau mungkin menggunakan perulangan rekursif ya. K mulai dari 2 ya. Lalu K kurang dari angka ya, K plus plus akan dilakukan pengecekan ya. Jika angka dilakukan mod dengan K sama dengan 0, artinya angka ini kelipatan dari K, maka kita nyatakan primanya 0 ya. False ya, seperti itu. Sangat sederhana. Hanya saja kalau kita perhatikan baris 8 ini ya, ini butuh waktu yang sangat panjang ya, banyak ya, lama ya, lama. Apalagi kalau ininya misalkan nambah seperti ini ya, makin banyak waktu yang dibutuhkan ya. Oke, setelah itu pada baris berikutnya kita tuliskan jika prima ya sama dengan 0, maka kita sampaikan bahwa persen %i bukan bilangan prima ya. Text n, koma, angka ya. Oke, else printf
persen I bilangan adalah bilangan prima ya, seperti ini dia. Oke, kita coba cek ya, apakah 123 prima atau bukan? Bukan ternyata ya. Kalau 12 bukan ya. Kalau sekarang 19 ya adalah bilangan prima. Kalau sekarang 93 ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 31 kali 3 sama dengan 93 ya. Nah, setelah teman-teman memiliki ya, implementasi dari pengecekan ini, maka bisa kita menyusunnya dalam bentuk suatu subrutin atau metode ya. Yakni metode yang kita gunakan saat ini adalah metode bertipe fungsi ya. Kita coba buatkan integer check prima, integer angka inputannya. Ya, kita coba di sini mau langsung di copy paste boleh teman-teman. Oke, kita coba ya, tambahkan integer k sama k, lalu ada prima sama dengan 1. Ini return prima ya. Oke, kita coba di sini ya. Nah, for k sama dengan 2 ya, terus k kurang dari angka k plus plus. Di sini kita lakukan kondisi sama ya. Angka di persen k sama dengan 0, maka kita sampaikan prima sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang sudah dibuat, maka kita coba untuk menampilkan di sini ya. Oke, kita kasih tanda di sini. Bagaimana kalau sekarang kita tampilkan ya sebanyak, katakanlah integer ada suatu batas n ya. N-nya misalkan sampai 100 misalnya, seperti ini dia. Oke. Maka kita mengatakan for k sudah ada ya. K sama dengan 2 ya. K kurang dari n. Oke, K plus plus. Nah, di sini kita apa? Tuliskan yakni apa namanya? Ya, ada tambahan lah di sini ya, kita buat misalkan integer oke, prima number ya, atau mungkin prima gitu ya, sama dengan, atau di sini ya kita tulis prima sama dengan ya, cek prima yakni K ya, seperti itu dia. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini ya, kalau angkanya 2 maka dia pengecualian benar ya. Kita tambahkan di sini if ya, seperti ini dia. Kita tambahkan kalau ya angka sama dengan 2, maka kita mengatakan prima tetap sama dengan 1 ya. Oke. Nah, setelah ditambahkan cek prima K ya. If prima sama dengan 1, maka cetak ya print f persen i, koma. Nah, seperti ini ya. Kita tulis prima ya. Teman-teman bisa mendeklarasikannya seperti ini ya. Kita lakukan, ada yang keliru ya. Integer prima, oh ada sudah ada prima ya di atas, sudah ada integer prima ya, jadi nggak perlu di sini, tinggal kita deklarasikan saja ya. Kita tinggal deklarasikan saja. Nah, integer n sama integer k ya teman-teman. Oh, primanya sekarang dihapus ya. Oke, sorry ya, kita cek ya. Nah, ini dia.
Satu, satu, satu semua. Hmm, prima sama dengan satu, maka, oh ini sorry, prima K ya harusnya ya. Oke ya. Nah ini dia ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 seperti ini ya. 53, 59, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman untuk mendeklarasikan bilangan prima bisa dengan cara seperti ini ya. Oke, yang pertama yang paling penting adalah ini algoritmanya di sini ada ya. Oke ya, ini algoritmanya. Oke, sip. Apakah terlalu panjang algoritma ini? Benar ya. Padahal kalau kita cek di sini dia ya, ini sampai dengan angka ya. Padahal kalau kita ketahui misalnya di sini ya, kalau ingin mengecek katakanlah 100 bilangan prima atau bukan ya, maka kita cek 2 kali 50 ya, ternyata dia sama dengan 100. 3 dikali sesuatu masih belum tahu ya, 4 dikali ini bilangan bulat ya, 25 sama dengan 100. 5 dikali 20 sama dengan juga 100. 6 ya dikali sesuatu masih nggak ada ya. 7 dikalikan dengan sesuatu ya. 8 dikali dengan ya, bilangan bulat loh ini ya. 9 dikali dengan berapa ya? 10 ya, kita kalikan dengan 10 sama dengan 100. 11 kita kalikan dengan berapa ya? 12 dikali berapa ya? Terus ya sampai misalkan 19 dikali dengan berapa? 20 dikali dengan berapa nih? 20 dikali dengan 5 ya, sama dengan 100. 21 ya dikali dengan tanda tanya karena kita nggak ngerti ya. Ya dan seterusnya. Dari ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata kita tidak perlu ngecek sampai dengan 100 kali ya. Oke. Tapi yang kita lakukan untuk misalkan 100 adalah satu ya dikali 100, 2 dikali 50, 4 dikali 25, 5 dikalikan dengan 20, lalu 10 dikali dengan 10, lalu di sini 20 dikali dengan 5, 25 dikali dengan 4, ya, 50 dikali dengan 2, dan 100 dikali dengan 1. Jadi ternyata kita cukup mengecek ya sampai dengan di sini saja ya, 10 ya. Oke, kalau 100 mau ngecek maka hanya cukup sampai dengan 10 kali 10 ya. 10 ini dari mana Pak Barja? Nah, 10 ini sebenarnya kita mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan akar pangkat 2 ya, dari angka yang akan dicek ya, dari angka yang akan dicek. Oke ya. Karena itu teman-teman di sini angka ya bisa kita perbaharui ya, kita lakukan SQRT square ya. Misalkan tambah satu ya. Jadi dia sudah lebih ringkas ya dalam waktu meskipun tidak terlalu banyak kita mengurangkannya. Oke. Masih menghasilkan sama-sama bilangan genap ya. Sorry, bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7 ya. Untuk notifikasi seperti ini ya pemberitahuan saja bahwa karena kita menyertakan tadi ya suatu library SQRT square root, maka kita alangkah baiknya menyertakan di sini include yakni math.h ya. Oke, kita lakukan run ya. Nah, sudah tampil seperti ini bilangan prima. Oke. Nah, ini ya teman-teman sekali lagi untuk bilangan prima sangat singkat ya. Dalam hal ini sekarang kita baru menggunakan apa namanya
perulangan ya, iterasi dan deklarasi struktur for ya. Kalau untuk misalkan deklarasi dalam bentuk while, maka teman-teman tinggal membuat salinan ya. Kita katakan di sini cek prima 2. Oke, sama seperti itu ya. Bisa kita di sini ganti dengan while ya. Oke. Nah, kita tambahkan di sini while. Oke, setelah itu kita k plus plus kita letakkan di akhir saja ya. K plus plus. Nah, seperti ini. Oke, ini sama ya. Cek prima 2 ya. Oke, masih sama. Sedangkan untuk misalkan dalam bentuk dual ya, teman-teman bisa lakukan copy paste lagi ya, salin. Katakan ini cek prima 3 ya. Oke. Semuanya menampilkan hal yang sama ya, tapi secara alur proses untuk dual ini agak sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Pada deklarasi dual kan dilaksanakan satu kali eksekusi ya tanpa adanya pengecekan. Sedangkan pada for dan while ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Ada pengecekan dulu apakah masih memungkinkan atau tidak. Ya, kalau masih memungkinkan, masih memenuhi, ya masih bernilai true maka akan dilaksanakan ya. Tapi sekali lagi ini untuk bilangan bertipe integer ya atau mungkin long integer. Oke. Bagaimana untuk tipe-tipe misalkan apakah ada bilangan prima ya? Apakah ada bilangan misalkan prima ya di di domain misalkan atau di range 2 katakanlah pangkat 10.000 misalnya. Nah, kalau dalam bilangan yang besar seperti ini, maka nanti kita akan menggunakan teorema Fermat ya. Nah, teman-teman bisa mengecek bagaimana teorema Fermat ini ya. Bisa mengecek sampai 2 pangkat 1 juta atau mungkin bilangan terbesar ya. Oke, untuk apa bilangan prima gitu ya, sampai dicek sampai yang paling besar seperti ini ya. Biasanya bilangan prima ini dia seringkali digunakan untuk bilangan prima ini digunakan ya dalam ilmu penyandian data ya. Yakni istilahnya kriptografi. Oke, kriptografinya terutama yang asimetrik. Contoh misalkan algoritmanya RSA, Ron, ya, Cipher dan Ron ya. Ini algoritma kalau simetrik yang AAS ya. Oke, teman-teman semuanya ya sekali lagi beginilah ya kode sederhana kita untuk mengecek bilangan prima. Ya, ini mengeceknya seperti ini dia. Kalau untuk mau menampilkan, tinggal teman-teman lakukan lagi perulangan bersarang lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini dalam bentuk struktur for, ya. Kalau untuk strukturnya while, nah bisa kita tulis seperti ini, ya, sama ya. Karena semuanya tuh untuk perulangan maka ada nilai awal ya. Di sini juga ada pengecekan ya, dan ada increment ya. Buat maju ke iterasi berikutnya. Sedangkan untuk dual ya, maka deklarasinya seperti ini ya, mirip teman-teman ya, dengan while dan for. Oke, ini awalnya kita tadi membuat seperti ini ya, awalnya. Kalau ini sudah berhasil, maka bisa kita buat dalam bentuk suatu fungsi ya. Oke. Oke, ini di bahasa C ya, bahasa C yang benar-benar powerful menurut saya. Sampai sekarang mungkin masih sangat penting ya digunakan. Oke, ini untuk menampilkan ya.
Oke. Sip, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.